Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat ke-41 sampai dengan yang ke-54. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yosafat Raja Yehuda. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Pada waktu itu Hajia anak Ahab berkata kepada Yosafat, "Baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Kita telah membacanya, dan tema firman Tuhan hari ini akan kita renungkan adalah konsisten dengan iman. Sekali lagi, konsisten dengan iman. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana kehidupan Yosafat yang telah menjadi raja atas Yehuda menggantikan kepemimpinan daripada Raja Ahab yang telah tewas dalam peperangan, dan dia menjadi raja atas Yehuda dan boleh memimpin di tengah-tengah bangsa Yehuda dan menjadi seorang raja, dan lamanya ia memerintah di Yerusalem adalah
25 tahun. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini yang kita renungkan, yaitu konsisten dengan iman. Kita melihat bahwa Yosafat yang menggantikan Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang telah meninggalkan Tuhan, berpaling daripada Tuhan Allah. Namun Yosafat hidup sesuai dengan kehidupan ayahnya, yaitu dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita membaca ayat ke-43, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yosafat adalah anak daripada Asa, dan Asa ayahnya adalah seorang yang hidup beriman di hadapan Tuhan. Sehingga kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yosafat menjadi raja atas Yehuda, dia tetap hidup sesuai dengan kehidupan ayahnya. Dia taat dan melakukan kehendak Allah dan yang benar di mata Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Yosafat masih memiliki konsisten dengan imannya. Dia melihat bagaimana ayahnya konsisten beriman kepada Tuhan, demikian dia juga ia melakukan hal tersebut. Namun Bapak, kita melihat di tengah-tengah kehidupannya yang beriman, kita melihat ada usaha yang dilakukan oleh Yosafat, yaitu ayat yang ke-47 dikatakan, dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Kita melihat bahwa Yosafat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan dihapuskannya, yang masih tertinggal di tengah-tengah kehidupan ayahnya Asa. Dan pada waktu dia memimpin Yehuda, dia boleh menghapuskan itu. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu, dia tidak melakukan sesuai dengan sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kita melihat di ayatnya yang ke-44, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ada usaha yang dilakukan oleh Yosafat untuk boleh konsisten dengan imannya. Namun di tengah-tengah dia beriman kepada Tuhan, dia belum memiliki keberanian yang luar biasa untuk boleh terus konsisten dalam iman itu. Memang dia konsisten dalam imannya secara pribadi, namun secara menyeluruh kepada bangsanya kita melihat bahwa Yosafat belum memiliki keberanian. Namun kita melihat, menilai bahwa ada hal positif dalam kehidupan Yosafat, berbeda dengan Ahazia yang menjadi raja Israel, yaitu anak Ahab yang menggantikan Raja Ahab dan menjadi raja selama 2 tahun setelah tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda, yang mana Bapak Ibu ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Yobat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sering pepatah berkata bahwa buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Ini terjadi dalam kehidupan daripada Yosafat, ayahnya yang takut akan Tuhan dan melakukan benar di hadapan Tuhan, juga turun ke dalam kehidupan Yosafat. Namun kita melihat bagaimana Ahab, anak daripada Raja Ahab, kita melihat Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Demikian juga dengan anaknya Ahazia. Sehingga tema firman Tuhan berkata, konsisten dengan iman. Kekonsistenan iman akan berlangsung ketika kita sebagai orang tua boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga anak-anak kita boleh melihat, sehingga anak-anak itu juga akan melakukan. Oleh karena itu Bapak yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini mau belajar, konsistenlah dengan iman, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Yosafat memimpin bangsanya. Ketika ia memimpin, kita melihat Bapak Ibu, ketika dia konsisten, maka berkat Tuhan akan mengalir. Namun ketika dia tidak konsisten, kita melihat Yosafat membuat kapal-kapal, ayat ke-9, kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion.
geber. Kita melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan Yosafat yang belum sungguh-sungguh konsisten dengan imannya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun secara pribadi Yosafat telah beriman kepada Tuhan, namun ada satu hal yang membuat dia masih membiarkan bukit-bukit pengorbanan, sehingga orang-orang Yehuda masih datang mempersembahkan dan membakar korban di atas bukit-bukit tersebut. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita melalaikan satu hal dalam hidup kita, maka kita akan melihat itu dan dia akan melakukan hal demikian. Sehingga banyak dalam kehidupan akan kita melihat bahwa orang tua saya dulu juga melakukan ini. Mari Bapak Ibu, konsistenlah dengan iman kita. Apa yang Tuhan telah tetapkan, apa yang Tuhan telah kehendaki dalam hidup kita, mari kita lakukan. Maka anak-anak kita akan melihat dan hidup kita juga akan diberkati sampai kepada anak-anak cucu kita. Seperti yang dialami oleh Yosafat, ayahnya Asa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan Yosafat melihat itu dan melanjutkan kekonsistenan iman itu, walaupun dia belum memiliki keberanian secara total merombak moral daripada kehidupan orang-orang yang ada di Yehuda. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan kita renungkan hari ini mengajak kita untuk konsisten dengan iman. Ketika kita konsisten dengan iman kita, ingat, penyertaan Tuhan akan memberkati. Segala usaha yang kita lakukan akan Tuhan tolong sehingga boleh membawa berkat dalam hidup kita. Kita belajar dari kehidupan Ahazia anak Ahab. Kita belajar dari Ahab, Yerobeam yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka mengalami penghukuman daripada Tuhan Allah. Namun kita melihat mulai dari kehidupan daripada Saul, Daud, Salomo, ketika melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, hidup mereka diberkati Tuhan. Namun ketika mereka melanggar, melupakan Tuhan, berkat Tuhan tidak lagi tercurah atas hidup mereka. Yang terjadi adalah suatu kutuk yang membuat penderitaan dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu, kita konsisten dengan iman kita yang kita miliki, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan hanya sebatas hanya untuk diri kita, namun kita menjadi penyebar firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa terang itu tidak akan tersembunyi. Sekalipun tersembunyi, sinarnya akan senantiasa memancar. Sekalipun ada orang yang menutupi kita, tapi ingatlah, ketika kita mau menjadi terang, maka Tuhan akan memancarkan terang kita, sehingga setiap orang akan melihat itu dan hidup dalam kemuliaan Tuhan Allah. Mari kita konsisten dengan iman kita, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu yang mengajarkan kami pada hari ini dalam renungan harian ini untuk konsisten dengan iman kami. Tuhan tolong mampukan kami sehingga kami boleh konsisten beriman kepada Tuhan Allah dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sebagaimana Asa yang boleh mengajarkan itu kepada Yosafat, sehingga Yosafat juga melakukan itu dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan menjadi kerinduan kami, dan untuk kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.